Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada dosen pembimbing saya dan mohon izin kepada dosen penguji saya. Saya, Dianka Febiana Rohendra, ingin mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Gambaran Pengetahuan dan Penggunaan Obat Tradisional pada Masyarakat Perumahan Hijaz Residen Kalimulia Depok di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, ada bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakangnya, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan seharian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan. Berdasarkan hasil weekly epidemiological update per 28 Maret 2021 yang telah dilansir oleh WHO, kasus baru COVID-19 dan angka kematian masih terus meningkat selama seminggu terakhir. Lebih dari 64.000 kasus kematian yang telah dilaporkan, di mana angka kematian COVID-19 meningkat sebanyak 5%. Asia Tenggara merupakan wilayah dengan jumlah kematian tertinggi, dengan peningkatan sebesar 21%. Negara dengan jumlah kasus tertinggi selama seminggu terakhir yaitu berasal dari Brazil, yaitu dengan 533.021 kasus baru meningkat 5%, Amerika 421.936 kasus baru meningkat 13%, India dengan 372.494 meningkat 55%, Perancis 254.228 kasus baru meningkat 24%, dan Polandia 192.441 kasus baru meningkat 2%. Selain India, Indonesia juga merupakan negara dengan kasus baru tertinggi di Asia Tenggara, yaitu sebanyak 36.214 kasus baru meningkat 12%. Berdasarkan data yang dilansir oleh WHO, jumlah kasus di Indonesia per 28 Maret 2021 pun tercatat bahwa 1.496.085 terkonfirmasi positif terjangkit COVID-19. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lursi dan kawan-kawan tahun 2018, di Kecamatan Pancarejang, Makassar, dapat diketahui ternyata sebagian besar masyarakat, yaitu sebesar 86% responden rutin menggunakan obat tradisional. 100% menilai bahwa efek samping obat tradisional lebih ringan daripada obat modern, dan 100% beranggapan bahwa obat bahan alam atau obat tradisional harganya lebih murah. Penelitian Oktarina dan kawan-kawan tahun 2018 mengungkapkan bahwa sebanyak 40% penduduk Indonesia menggunakan obat tradisional dan sebanyak 70% berada di daerah pedesaan. Namun, pengetahuan dan penggunaan obat tradisional masih rendah. Yang selanjutnya ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran, pengetahuan, dan penggunaan obat tradisional pada masyarakat Perumahan Hijaz Residen Kalimulia Depok di masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan penelitiannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan penggunaan obat tradisional pada masyarakat Perumahan Hijaz Residen Kalimulia Depok di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada manfaat bagi penelitian. Manfaat bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini mampu meningkatkan pengetahuan penggunaan obat tradisional dan memperoleh pengalaman dalam penelitian. Manfaat bagi instansi, sebagai referensi bacaan di perpustakaan Stikes Ikifa tentang gambaran pengetahuan dan penggunaan obat tradisional pada masyarakat Perumahan Hijaz Residen Kalimulia Depok di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat, sebagai sumber informasi mengenai gambaran pengetahuan dan penggunaan obat tradisional pada masyarakat Perumahan Hijaz Residen Kalimulia Depok di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Di sini ada pengetahuan. Yang pertama, pengertian pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil atau tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Yang kedua, tingkatan pengetahuan. Ada 6 tingkatan pengetahuan, yaitu tahu atau know, memahami atau comprehension, aplikasi atau application, analisis atau analisis, sintesis atau sintesis, dan evaluasi atau evaluation. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Ada pendidikan,
media massa atau informasi, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan, pengalaman, dan usia. Selanjutnya pengukuran pengetahuan. Ada 3 kriteria tingkat pengetahuan. Yang pertama baik, range jawabannya 76% sampai 100%, cukup 56% sampai 75%, dan kurang dari 56%. Selanjutnya obat tradisional. Yang pertama ada pengertian obat tradisional. Obat tradisional ada bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, diansarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional hanya memiliki 3 klaim khasiat yang diizinkan, yaitu pertama, klaim pemeliharaan kesehatan secara tradisional atau traditional health use. Yang kedua, klaim tradisional untuk pengobatan atau traditional treatment. Yang ketiga, klaim pengobatan terbukti secara ilmiah atau scientifically established treatment. Penggunaan obat tradisional harus mengikuti aturan seperti ketepatan bahan, ketepatan dosis, ketepatan waktu penggunaan, ketepatan telah informasi, ketepatan cara penggunaan, mengenal jenis obat tradisional, dan keamanan obat tradisional. Dalam memanfaatkan obat tradisional untuk daya tahan tubuh terdapat 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan produk jadi, dan yang kedua meracik atau mengolah sendiri. Yang kedua ada jenis obat tradisional. Berdasarkan keputusan Badan POM RI, obat tradisional dikelompokkan menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Yang ketiga ada sumber perolehan obat tradisional. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu obat tradisional buatan sendiri, obat tradisional dari pembuat jamu atau herbalis, dan yang ketiga obat tradisional buatan industri. Yang keempat ada bentuk sediaan obat tradisional. Ada larutan, serbuk, pil, tablet, dan kapsul. Yang kelima ada efek samping obat tradisional. Yang pertama, keamanan obat herbal pada umumnya. Yang kedua, kandungan racun yang mungkin dikandung tanaman herbal yang digunakan. Efek yang merugikan pada organ tertentu, seperti sistem kardiovaskuler, sistem saraf, hati, ginjal, dan kulit. Selanjutnya, keamanan obat-obat herbal untuk pengguna yang rentan, misalnya anak-anak, lansia, ibu hamil dan menyusui, pasien dengan kanker, dan pasien bedah. Interaksi yang mungkin terjadi di antara komponen obat herbal dan waktu penggunaan yang tepat. Pada obat, efek samping ini dapat terkait beberapa hal, antara lain pemalsuan produk, mutu produk yang rendah karena kurang pengawasan produksi, kontaminasi zat asing dari luar, masuk pemakaian yang habis atau kadaluarsa. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan obat tradisional. Kelebihan obat tradisional. Efek samping obat tradisional relatif lebih kecil bila digunakan secara benar dan tepat, seperti kebenaran bahan, ketepatan dosis, ketepatan waktu penggunaan, dan ketepatan cara penggunaan. Yang kedua, adanya efek komplementer dan atau sinergisme dalam ramuan obat tradisional atau komponen bioaktif tanaman obat. Adapun kelemahan obat tradisional, efek farmakologisnya yang lemah, bahan baku belum terstandar, bersifat higroskopis, belum dilakukan uji klinik, dan mudah tercemar berbagai jenis mikroorganisme. Selanjutnya ada coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Merupakan penyakit yang menyerang sel-sel pernapasan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 merupakan virus yang berasal dari famili Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Subfamili coronavirus terbagi menjadi 4 genus, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Adapun landasan teorinya, berdasarkan hasil weekly epidemiological update per 28 Maret 2021 yang dilansir oleh WHO, di bawah ini ada tabel
Negara dengan jumlah kasus tertinggi per 28 Maret 2021. Yang pertama ada negara Brazil dengan 533.021 kasus baru meningkat 5%. Amerika 421.936 kasus baru meningkat 13%. Negara India 372.494 kasus baru meningkat 55%. Prancis 254.228 kasus baru meningkat 24%. Polandia 192.441 kasus baru meningkat 2%. Dan Indonesia 36.214 kasus meningkat 12%. Penelitian Oktarina dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa sebanyak 40% penduduk Indonesia menggunakan obat tradisional dan sebanyak 70% berada di daerah pedesaan dan daerah perkotaan 30%. Namun, pengetahuan dalam penggunaan obat tradisional masih sangat rendah. Selanjutnya, ada bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Adapun kerangka konsepnya, gambaran pengetahuan obat tradisional pada masyarakat Perumahan Hijau Residen Kalimia Depok di masa pandemi COVID-19 dan gambaran penggunaan obat tradisional pada masyarakat Perumahan Hijau Residen Kalimia Depok di masa pandemi COVID-19. Di sini ada tabel definisi operasional. Variabel pertama, pengetahuan masyarakat tentang obat tradisional. Definisi operasionalnya hal-hal yang diketahui responden tentang obat tradisional. Alat ukurnya kuesioner, hasil ukurnya pengetahuan baik dengan range jawaban 76% sampai 100%, pengetahuan cukup dengan range jawaban 56% sampai 75%, dan pengetahuan kurang dengan range jawaban kurang dari 56%. Skala ukurnya ordinal. Variabel selanjutnya, penggunaan obat tradisional pada masyarakat di masa pandemi COVID-19. Definisi operasionalnya, jenis obat tradisional yang sering digunakan misalnya jamu, OHT, dan fitofarmaka. Alat ukurnya kuesioner, hasil ukurnya yang pertama ada jamu, yang kedua OHT, yang ketiga fitofarmaka. Skala ukurnya nominal. Variabel selanjutnya, sumber perolehan obat tradisional. Definisi operasionalnya, upaya masyarakat dalam memperoleh obat tradisional. Alat ukurnya kuesioner, hasil ukurnya yang pertama buatan sendiri, yang kedua berasal dari pembuat jamu atau herbalis atau membeli. Skala ukurnya nominal. Variabel selanjutnya, bentuk kesediaan obat tradisional. Definisi operasionalnya, sediaan farmasi dalam bentuk tertentu sesuai dengan kebutuhan. Alat ukurnya kuesioner. Hasil ukurnya adalah larutan, serbuk, tablet, pil, dan kapsul. Skala ukurnya nominal. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian non-eksperimental dengan metode penelitian deskriptif. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Perumahan Dinas Residen. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari tahun 2022 sampai bulan Agustus tahun 2022. Adapun alat dan bahannya, alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, komputer, dan alat tulis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal dan buku referensi. Selanjutnya, ada langkah kerja. Yang pertama, membuat surat izin kepada Ketua RT 4 untuk pengambilan data. Untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran pengetahuan dan penggunaan obat tradisional di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, membuat kuesioner, uji pendahuluan, dan penelitian. Yang ketiga, melakukan uji pendahuluan. Pada tahap ini, peneliti melakukan survei kepada 30 responden di Perumahan Dinas Residen Kalimia Depok sebagai informasi pendahuluan mengenai subjek penelitian. Yang keempat, menyebarkan kuesioner untuk uji validasi. Yang kelima, uji validasi kuesioner. Yang keenam, uji reliabilitas kuesioner. Yang ketujuh, penyebaran kuesioner kepada responden. Yang kedelapan, hitung data. Yang kesembilan, penyajian data. Pada tahap ini, data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk persentase dan membuat pembahasan dan kesimpulan dari data-data tersebut. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah semua warga Perumahan Dinas Residen. Sampel penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling
dengan jumlah sampel di perumahan Hijas Residen dari 23 rumah sebanyak 50 responden. Adapun kriteria inklusi sebagai berikut. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah responden yang pernah atau sedang menggunakan obat tradisional selama masa pandemi COVID-19 di perumahan Hijas Residen, Kalimulia, Depok. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pertama ada editing, kedua coding, ketiga entry, dan keempat cleaning. Adapun rancangan menganalisis data, rancangan analisis data ini menggunakan analisis univariat, yaitu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya dan dosen penguji saya yang bersedia mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.